Nah, selamat malam teman-teman Jatayu. Senang sekali setiap minggu malam kita ketemu dan berdiskusi ya. Jadi selamat datang di Akademi Supply Chain Indonesia Jatayu. Ya, kembali tidak bosan-bosannya kami memperkenalkan diri ya. Di sini ada saya, ada Pak Handra Tama. Pak Handra belum, Pak Tama belum join ya? Baru Pak Yudi sama Lala ya. Nah, di sini juga ada Pak Yudi, ada Lala, ya. Tagline kita simple, kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya, ya, malam ini kita akan hadir bersama Pak Freddy untuk memberitahu teman-teman, menginformasikan bagaimana cara menimba ilmu secara murah, ya, secara cepat, ya, secara teknologi digital sekarang ini. Acara kita hari ini, ya, jadi dari podcast kita yang sebelum-sebelumnya ya, Pak Freddy mengungkapkan sesuatu yang sangat luar biasa sih menurut saya ya. Menurut saya ini hidden gems ya. Jadi kayak apa harta karun ya, yang tersembunyi ternyata banyak banget sumber-sumber tempat kita belajar ya, menimba ilmu ya, dari source yang sangat kompeten dan kalau tahu triknya malah bisa sangat murah dan bahkan gratis ya. Terus ada juga bonus sertifikatnya ya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi ya, saya serahkan apa namanya kemudi ya acara ini ke Pak Freddy ya. Teman-teman yang mau bertanya langsung raise hand aja ya, langsung raise hand ya. Nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Freddy ya. Pak Yudi ada yang mau ditambahkan? Cukup aja, langsung Pak Freddy aja. Cukup ya. Karena ini cakep banget ilmunya. Iya, Sayang, nggak sabar ya. Saya apa? juga nggak sabar. Nah, saya belajar karena baru tahu juga ya. Itu loh, Iya, cakep makanya. ininya di apa? Diikuti biar kita bisa Hmm, dapat ilmu ilmu yang bagus. betul. Jujur saya pun nggak sabar pengen tahu. Minggu lalu kita udah coba dikit-dikit, ya kan? Nah, hari ini kita kupas tuntas. Oke, Pak Fred, thank you. Ya, terima kasih untuk Pak Haji waktunya dan kesempatan dari Jatayu ini. Terhormat sekali nih. Wah, Bisa sharing di kita acara Jatayu nih Pak. kita yang merasa terhormat, Pak. Terhormat sekali nih. Oke, seperti yang sudah kita janjikan, kita akan mengupas sedikit yang disebut dengan MOOC, Massive Open Online Course. Nah, ini adalah platform yang tumbuh karena adanya disrupsi ya. Disrupsi itu adalah peristiwa tumbangnya para incumbent dikarenakan teknologi. Contohnya gitu. Misalnya kalau kita melihat kayak misalnya Bluebird itu ada pesaingnya kan, kalau sekarang kita lihat Gokar, ada lihat Grab kan, nah begitu kira-kira begitu. Adanya gangguan-gangguan dari newcomer yang mengganggu para incumbent. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kan lahir dari backgroundnya seperti itu. Kalau definisi singkatnya adalah MOOC adalah platform khusus terbuka yang bisa diikuti siapa saja dan dengan harga yang terjangkau. Nah, ini muncul tadi karena akibat adanya proses teknologi yang pesat di 5 atau 8 tahun terakhir ini. Dan ini sangat familiar ya untuk di luar negeri itu, bahkan untuk dari course sampai degree itu sekarang sudah menggunakan platform MOOC. Jadi mau kita hanya kursus singkat sampai kita mendapatkan title bachelor atau master degree itu bisa melalui platform, bahkan sampai doktoral ya, doktoral degree juga itu bisa ada platform promosinya. Di sini saya akan cerita platform MOOC yang sudah pernah saya gunakan. Sebenarnya kan masih banyak, tapi ini saya akan cerita ini yang memang sudah saya gunakan. Jadi saya akan cerita dari user experience saya, user interface, sehingga nanti saya bisa sedikit sharing ke teman-teman Jatayu semua tentang platform-platform ini. Yang pertama adalah ADX.
IDX ini adalah yang berbasis di US. Ini langsung foundernya adalah MIT dan Harvard, yaitu dua universitas terkemuka di dunia. Kalau Coursera ini didirikan oleh seorang Profesor Andrew Ng, yaitu seorang profesor dari Stanford University. Udemy, mungkin kita sudah familiar kan, ini ITC, International Trade Center. Ini Small Medium Enterprise Trade Academy, ini juga platform belajar untuk HCM dan cross border knowledge. Kemudian kalau dari lokal, ini ada Grid Nusa. Ini kerjasama lahir dari BINUS dan Grid Nusa. Kemudian ada Diklat Kerja. Kemudian ada Indonesia X. Ini platform yang sepertinya meniru seperti IDX ini. Cuma sekarang saya nggak tahu nih webnya kok nggak ditemukan. Dan yang terakhir yang suka dengan berkutat dengan quality manajemen risiko, ini ada Badan Standarisasi Nasional BSN. Dari sekian ini mungkin ada teman-teman yang sudah pernah menggunakan platform ini. Dari teman-teman Jatayu mungkin sudah ada belum? Ada nggak? Kalau ada coba raise hand atau ketik di kolom chat. Kalau saya sih jujur baru buka Coursera sama IDX itu ya 2 minggu yang lalu. Pas Iya. dikasih tahu Pak Freddy. Iya. Oke. Oke. Kita sambil lanjut ya. Aja. Nah ini Pak Fani atau Bu Fani nih sudah pernah coba Coursera nih katanya. Coursera ya, bagus. Tapi ini membuktikan belum banyak yang tahu. Pak Fred. Tahu, ya. Iya, apa yang kita mau share malam ini terbukti belum banyak yang tahu. Iya. Baru satu ini yang share. Udemy ya, sudah. Oh iya. Udemy pernah. Oh ya. Pak Norman nih yang kemarin jadi trainer nih ya Pak Norman. Oke, terima kasih. Oke. Coursera sudah. Oke, kita next saja. Nah, kira-kira begini. IDX kita akan bahas dua platform frontlinernya ya. Ada IDX sama Coursera, ini yang platform yang paling terdepan lah dalam teknologi MOOC dan dari segi user experience sama user interface-nya. IDX ini difounderi oleh MIT dan Harvard. Jadi kursus yang dilakukan oleh MIT dan Harvard ini eksklusif hanya ada di IDX. Nah, kalau yang ini adalah irisan. Ini bisa di Coursera ada, di IDX juga ada. AWS itu ada. IBM itu data science, di dua-duanya ada. Meta ada. Oracle, Red Hat ada. Nah, tadi yang nanya spesial, nih. Coursera punya pendatang baru, SAP, yang bisa diakses nih. Pendatang baru spesial dari Coursera ini belum lama launching nih, ada SAP. Dia judulnya SAP Profesional, SAP Teknologi Profesional atau sertifikat, saya lupa, nanti kita lihat sama-sama. Oh, wah menarik ya. Nah, kalau saya lihat, ya Pak. Kalau saya lihat di sini kayak ada ISCEA nih. Ya, iya di IDX ini ada. Ada IDX, ada ISCEA, ya kan? Ini kan khusus supply chain, ya kan? Terus di Coursera ada PwC, ada SAP, ada Cisco. Terus ada ini nih, ini lambangnya Microsoft, ini bukan? Power BI ini, bukan ya? Mana Pak? Ini. Yang sebelahnya Cisco ini. Ini Pak. Ini kayak Power BI ini. PwC ini Pak, lamanya. Oh ini PwC ya? Oh ini lamanya PwC ini? Lamanya PwC Pak, betul. Oh, kirain ada perbedaan. Oke, good. Jadi kalau di ICA ini kita join di lewat platform IDX ini kan kelebihannya materi itu akan selalu bisa kita akses seumur hidup. Jadi mau ada update, mau ada apa, jadi kita bisa akses terus tuh kalau di IDX tuh, mau dia ada update. Kalau kita ikut yang platform biasa ini kan, kalau tutor sekali ngasih selesai udah, kita bisa lupa ya kan Pak. Nah kalau ini kelebihannya dia terekam terus di platform ini. Mungkin itu kelebihannya. Sip, mantap. Ini ada Aachen University, ini punya Habibie ya. Kalau teman-teman belum tahu, Aachen Jerman. Setelahnya Pak Habibie nih, Aachen. Wah, keren. Kalau dari segi university, IDX itu saya pikir masih outstanding, paling terkemuka lah.
Cuma kalau company-company memang di Coursera tuh ada Juniper, Nvidia, SAP itu Coursera lebih banyak company-nya daripada university-nya. Hmm. Oke. Oke, kalau kita coba lihat ya QS World Ranking University, kita ketik saja misalnya QS itu 2023 ranking satu adalah MIT. Nah, Hmm. ranking dua Cambridge, Stanford, Oxford sama Harvard. Nah, kita pasti akan punya prestis ya ketika kita kurs memegang ada di sertifikat kita ada logo universitas nomor satu di dunia gitu misalnya ya kan Hmm. kan dalam ya kita punya prestis lah untuk bisa kita show di eh, platform sosial kayak LinkedIn misalnya gitu. Ini menjadi nilai tambah menurut saya ya. Nah, di sini ini 2023, 2024 juga sudah launching. Ini nomor satu juga MIT, masih ditempati oleh MIT. Oke, kemudian nah, apa sih yang ditawarkan oleh IDX sama Coursera? Nah, gitu ya. Ini IDX, ini Coursera, ini saya coba berikan perbandingan singkatnya. Ini ada modenya, modenya seperti apa? Kalau kurs singkat di IDX disebut dengan ada namanya Verified Certificate. Nah, kalau IDX ini untuk menjadi learner, peserta dengan terverifikasi, kita wajib mengupload foto kita dengan menunjukkan identitas ya, KTP atau paspor, itu wajib di on-cam-nya sama IDX, nanti kita ditangkap, kemudian 3 hari diproses, kemudian kita menjadi verified learner baru bisa belajar. Kalau di Coursera itu tidak ada, jadi kita isi saja tuh datanya, registrasi, maka kita langsung bisa belajar. Nah, kemudian kalau kursnya itu berseri, misalnya eh, beberapa kurs menjadi satu gitu ya. Nah, itu namanya kalau di IDX Professional Certificate. Itu satu satu profesional ini terdiri dari beberapa kurs singkat gitu. Kalau di Coursera ada dua, ada specialization, ada profesional. Bedanya kalau profesional ini dikeluarkan oleh tadi banyak company-company kayak IBM, kayak Google Project Management itu di Coursera ada, kemudian ada IBM Data Science. Kalau specialization ini dikeluarkan oleh universitas, kayak Rutgers Hmm. University itu ada namanya SCM Specialization. Isinya itu kursnya supply chain planning, supply chain sourcing, supply chain operation, supply chain logistics, sama supply chain strategy. Jadi ada 5 kurs. Hmm. Kalau kita selesai 5 itu, maka diganjar dengan namanya supply chain spesialisasi sertifikat. Hmm. Nah, ini ada lagi namanya graduate course. Ini kurs untuk level-level yang bisa dikreditkan menjadi credit hour atau menjadi SKS biasanya. Kalau di IDX itu ada micro master, kalau di Coursera ada namanya master track. Oh ya, tadi modenya itu self paced itu kita belajar mandiri ya. Di sana sudah ada video, sudah ada tugas, kemudian nanti ada assignment yang bisa kita upload mingguan atau midterm itu nanti di sana. Kalau MicroMaster sama Master Track ini karena lebih mahal, jadi ada live sessionnya. Jadi ini juga terdiri dari beberapa kurs ya. Jadi terdiri, misalnya MicroMaster yang paling terkenal itu di IDX adalah SCM dari MIT, itu yang paling topnya. Itu ada 6 course dari supply chain analytic, fundamental, supply chain technology, sampai saya lupa itu ada 6. Nanti begitu lolos itu akan diganjar dengan MicroMaster. Nah, MicroMasternya MIT tadi, kalau kita lulus di IDX ini dengan MicroMaster, maka kreditnya itu kita bisa mengajukan untuk namanya MIT Global Skill. Jadi MIT ini punya namanya skill, Supply Chain Alliance Education. Contohnya kalau di Asia Tenggara, itu kampusnya ada di MISI, Shah Alam, Malaysia, Institute Supply Chain Innovation di Shah Alam, Kuala Lumpur.
Kalau di Cina itu ada Ningbo Supply Chain. Kalau di Eropa itu ada di Luxembourg Center of Logistics LCL. Kalau di Spain ada Zaragoza. Kalau di Amerika Latin ada Logica. Nah itu kita kalau bisa menyelesaikan kursus ini dari MIT, kita sekolah ke salah satu 6 tadi, kreditnya diakui. Tuker SKS ya. Betul Pak, bukan SKS. Jadi misalkan dia ada total berapa SKS karena kita sudah ikut ini, nanti SKS-nya dipotong dengan ini. Dipotong dengan ini. Wah, mantap ya, mantap. Sama seperti Master Track ini juga ada di Coursera, namanya Master Track. Misalnya Rutgers University itu ada namanya Master Track Supply Chain. Nanti kalau kita sekolah di Rutgers Business School, itu pun sekolah juga online. Kalau kita sudah selesai ini juga akan credit hour-nya dipotong. Gitu, semua. Degree juga ini online, ada bachelor, ada master. Kemudian executive education ini hanya ada di IDX, ini benar-benar live. Jadi profesor dari universitas itu live mengajar gitu. Jadi ini harganya paling mahal. Executive education ini. Nah, course fee-nya ini menarik. Kalau di IDX itu basisnya adalah course basis. Jadi course per course itu ada harganya gitu loh. Jadi Micro Master itu ada 6 course, itu dibundling. Misalnya satu itu 100, ya harganya 600. Paling di diskon sama dia 10%, jadi 550 apa misalnya gitu. Nah, kalau Coursera itu menariknya monthly basis. Jadi kita di charge itu per month. Semakin kita bisa selesai dengan cepat, maka semakin saving kita. Jadi kita bisa sprint di Coursera ini, Pak. Jadi kita bisa sprint dengan kalau kita mau hemat ini, Coursera ini bisa sprint gitu. Kita bisa iya, pokoknya bayar sebulan, kita kalau misalnya bisa cepat ya bisa dapat banyak gitu kan. Betul, dapat banyak, betul. Belum lagi Coursera ini menawarkan ada namanya Coursera Plus. Jadi kita langganan per bulan itu membayar sekitar 800.000, semua kursus bisa diakses. Semua kursus bisa diakses. Jadi, teknologi apa ya? Kelebihannya Coursera seperti itu ya. Nah cuma kalau IDX ini kan teratur. Jadi minggu 1 ya harus dikerjakan minggu ke-1, minggu kedua. Jadi dia berurutan dengan teratur gitu. Begitu selesai ya kursus di close. Kita nggak bisa submit tugas apapun, ada deadline-nya. Kalau Coursera ini tidak ada nih. Jadi selama kita paid membayar, itu kita gagal ujian bisa kita ulang sampai kita bisa, Pak. Sampai kita bisa gitu. Jadi kelebihannya seperti itu. Nah ini kalau SCM nih ada beberapa yang rekomendasikan. Pertama adalah dari IDX, itu ada dari MIT, ini ada supply chain. Ini bentuk kurs. Ini di sini kan tulis kurs, berarti dia bentuknya kurs. Ada supply chain fundamental, ini yang lagi open. Ada SCA. Ini kurs. Bawahnya ini adalah MicroMaster. Ada 6 course MicroMaster. Chalmers Professional Certificate, ada 2 course. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan 2 course, dapat gelar namanya Professional Certificate in Supply Chain Management and Logistics. Nah ini saya sudah menyelesaikan separuh ini. Karena ini yang paling murah ini kan kita coba. Kemudian CSCA, ini profesional. Nah kita bisa di sini. Harganya mungkin berapa ya? Saya lupa. Nanti mungkin teman-teman bisa coba untuk oprek-oprek di. Nah, kalau di Coursera ini tingkatannya course supply chain logistik. Ini supply chain principle ini course. Nah ini kalau ini spesialisasi. Yang tadi kita bilang adalah terdiri dari beberapa course spesialisasi. Ini analitik juga spesialisasi. Ada demand analitik, ini ada inventory analitik, ada people analitik, ada 4 course kalau nggak salah. Ini juga spesialisasi, ada 7 atau 6 courses. Nah, teman mungkin, nah ini contoh sertifikat yang sudah saya dapat ini.
Ini dari IDX, dari Chalmers, ini itu dari Sweden. Ini karena coba harganya yang paling murah waktu itu, tapi ujiannya juga lumayan susah ternyata Hmm. examnya. Karena exam di IDX ini kan kita cuma dikasih eh, exam akhir itu kan ada 3 kali mengisi Pak. Jadi kalau 3 kali kita mengisi berarti kita udah gagal gitu loh. Kalau Hmm. di kalau di Coursera itu kita bisa ulang-ulang sampai kita oh salah kita ulang lagi. Hmm. Oke. Nah, Jadi Pak Fred, ini ya Pak, kalau yang di sini ya, yang sebelah kiri ini, ya Pak, yang di IDX ya, ya Pak. ini master ya berarti ya ini ya. Bukan Kalau ini course oh nama course-nya memang master master control. control ya, control Oh, course ini Pak. oke, 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 Ini oke, oke. master control nama kursnya master control ini dia ada nomor serinya kalau IDX-nya Pak. Nomor serinya CHM ini Chalmers 006 Hmm, X ini seri kursnya gitu. hmm, Kalau ini nggak ada oke. embel-embel ini polos saja ada seri. Hmm, Nanti ini bisa teman-teman ini bisa diklik ini valid, valid ini diklik itu dia muncul kredensial itu bisa kita tempelkan di LinkedIn teman-teman di hmm, certification. Jadi itu lumayan untuk membooster lah membuat LinkedIn itu. hmm, hmm, Apalagi yang paling ciamik nih kalau kita selesai kurs itu kan pasti para profesor-profesor itu kan punya LinkedIn. Kita tag dah tuh kalau kita selesai. Kalau kita hmm, beruntung dibalas sama dia, Pak. Nah, hmm. gitu, kalau kita beruntung. Ya, ya, Congratulations ya. gitu. Itu juga Oke. trik juga itu. Kalau kita beruntung dia akan balas tuh. Menarik, menarik. Dia akan balas. Oh, terima kasih sudah mengikuti kursus gitu. Artinya memang Hmm, saya melihat beberapa ada yang dibalas gitu. Ada juga hmm. yang enggak, saya juga nggak dibalas kalau saya. Oke, Tergantung oke. hoki ya. Jadi Ya, ya. eh, untuk pengetahuan, untuk trik. Nah, yang terakhir Udemy ini seperti ini saya ikut sudah lama karena ini terkait dengan ekspor impor. Saya perlu mungkin udah Hmm, beberapa orang familiar ya. Ini juga harganya nggak relatif terlalu mahal ya. Kalau Udemy ini teman-teman jadi tinggal teman-teman login saja, harganya mulai dari 100 ribuan ya. hmm, hmm, Teman sudah bisa dapat. Cuma memang tidak ada logo university ya. hmm, hmm. Tidak ada Iya. logo Hanya university. Udemy-nya aja kan. Udemy aja Pak, Heeh. betul-betul. Next nih, ITC ini free nih. Kalau yang belum tahu ya, 100% free. Ini klik nanti saya linknya kan di depan tadi saya share namanya ITC Small Medium Enterprise Trade Academy. Jadi saya sudah menyelesaikan beberapa kurs di sini. Nanti begini contoh Hmm, sertifikatnya ini lumayan. Dan ini eh, free sekali lagi. Harus hmm, dicobain. Harus dicobain buat teman-teman. Silakan. Jadi ada SCM, ada logistik, ada Trade Facilitation Agreement tentang perdagangan internasional bisa dicobain. Dan hmm. ini iya. Oke, kita coba sekarang platform yang dari dalam negeri. Nah, ada Grid Nusa. Ada sudah pernah coba belum ya Grid Nusa ini? Ini oleh Binus ini. Lumayan ini nanti sertifikatnya ada logo Binusnya. Hmm. Jadi saya coba saya menyesuaikan beberapa ya di sini juga sudah ada 3 atau 4 saya selesaikan yang kira-kira menarik saja. Cuma, tidak terlalu sulit lah kalau untuk menyelesaikan ini. Jadi nanti gampang saja kita lihat tinggal login, isi data, kemudian pilih kursnya apa. Waktu itu saya pilih design thinking ini. Nanti dapat seperti Eh, ini. Pak Freddy, pertanyaan. Iya Pak. Kalau yang Silakan. ini pengantarnya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Indonesia Pak kalau ini. Kalau ini bahasa Indonesia ya. Indonesia, Oke. Indonesia. Ini Nah, dari negeri sendiri ya. jadi enak nih buat teman-teman yang masih ada kendala misalnya dalam bahasa Inggris ya kan? Iya, Nah, betul. bisa pilih yang ini. Sip. Ini juga banyak gitu ya. Pilihannya juga dari bisnis, science, Hmm. engineering, jadi banyak.
Nah, ini yang paling populer, udah pernah ada ikut belum ya? Namanya Diklat Kerja. Ini kerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia. Ini saya sudah menyelesaikan berapa, 6 atau 7 di sini. Jadi ada Project Management, Quality Management, SCM, Supply Chain Management, sampai Financial Management. Ini menarik nih. Ini Hmm. kalau di sini ada nilainya nih, dicantumin di depan nih. Karena ada post testnya. Nah, Hmm. post test minimal untuk lulus itu 70. 70. Jadi kita dikasih materi, dikasih video, kita belajar rame-rame itu biasanya. Kemudian ada hari ujian. Nah, kita dikasih waktu 1 jam untuk menyelesaikan multiple choice Jung. quiz sebanyak tiga Hmm. puluh 30 multiple choice dalam waktu 1 jam. Kalau kita nilainya belum eh, mencapai passing grade, itu kita bisa ulang selama waktunya masih ada. Hmm. Nanti kalau kita nggak lulus, nah kita hanya dapat nanti sertifikat attendance, nggak dapat sertifikat kursus lah. Oh, I Ini murah, see. 150.000. Hmm. Murah ini Pak. Oke. Jadi, Yang ngeluarin itu adalah ini ya, Persatuan ya, Insinyur Indonesia ini ya. betul Pak. Badan Kejuruan Teknik Industri Satuan Insinyur Indonesia. Hmm. Tidak punya inilah, punya punya nama. Mm-mm. Iya, itu cerita. Next, nah ini Indonesia X nih. Ini sebenarnya cikal bakalnya dibuat seperti IDX. Hmm. Jadi dia kerjasama dengan perguruan tinggi. Contoh kayak ini kursus Profesor Nyoman, ini, tanda tangan di sini kan. Profesor Nyoman Pujawan ini pada Hmm. 10 November. Tapi kalau sekarang webnya nggak ada Pak, saya cari. Oh ya, oh Iya, malah web hilang. sudah ditemukan ini. Oh. Soalnya ada kata-kata X sih, ya kan? Mungkin Indonesia Pak. X. Nah, ini orang Indonesia kan kalau Iya, ada Indonesia X-nya X kan curiga. kata-katanya kok. Jadi saya Iya, cari di web sekarang kok sudah hilang ini. Saya juga iya. waktu itu menyelesaikan dua dua kursi di sini. Sudah di-ban sama Ada. Menkom Info gara-gara itu tulisan X. Padahal pembinanya tuh Pak M Nuh tuh, Menteri Pendidikan tuh, mantan Iya, Mendikbud ya. nggak nggak koordinasi sih. Betul-betul. Pak M Nuh ini. Ini Indonesia X ini sudah Oh, kita sebentar. Ada tapi di Google Play nih ada nih. ada Pak. Di Google Play. Coba ya. Coba Nah, kalau bisa kalau diakses. website, kalau webnya nggak ada. Webnya, tar, coba. Iya tadinya di web itu dia tampilannya itu Pak. Mm-mm. Nggak di web nggak ada. Coba ya, saya coba di Iya. Google Play-nya. Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa ya Pak. Iya. This app isn't available for your device because it Iya. was made for older version of Android. Ya, nggak diupdate juga. Iya, Nah, betul betul betul. ya, harus diganti itu X-nya tuh. Benar sih. Indonesia X ini menurut IDX tadinya, jadi ada dari Hmm. ITB, saya lihat dari UI, dari ITS itu, ada dari Hmm. beberapa universitas itulah. Wah, sayang ya. Padahal ini Sayang betul bagus Pak, loh. bagus Heeh. Pak. Mm-mm. Sayang, sayang. Oke, 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 oke. Ini Tapi ya, ya. yang terakhir, kalau teman-teman mau belajar quality, ISO 9100, ISO Risk Management 3100, langsung kita ke sumbernya nih. BSN, Badan Standarisasi Nasional, free, 100% free. Silakan teman-teman akses Hmm. ini. Sertifikatnya ditandatangani oleh pejabat eselon 2 itu. Asik. Hmm. Mantap ini kalau yang ini. Teman-teman nih kalau eh, mau ISO 45001, kalau di warehouse kan terkait tuh tempat transportasi itu kan 45001, atau ISO Quality Management 9001, Hmm. Risk Management 3100. Nah, itu ada di sini. Jadi teman-teman, ini free nih. Ini 100% free. Hmm. Langsung dapat sertifikat kalau lulus. Standarnya berapa? 70. 70 pasti grade. Cuma multiple choice-nya agak banyak, 50 dalam 1 jam. Kita bisa ulang lagi kalau ada waktunya masih. Hmm. Ya, kira-kira ini ya, ada 4 platform tadi.
dari luar negeri dan 4 platform tadi dari dalam negeri yang sudah pernah eh, saya ikuti sehingga bisa saya bisa sharing ke teman-teman semua kira-kira begini beginilah Hmm. eh, pengalaman melakukan pengalaman mengikuti online online course dari berbagai platform. Mungkin bisa silakan jika ada yang mau tanya. Nah, ini saya yakin nih banyak banget yang mau nanya. Ya, tapi mungkin pertanyaan saya ini mewakili yang lain nih. Tadi kan Coursera itu monthly ya, Pak Mandi, Pak. Freddy ya. Itu bayarnya berapa ya kira-kira ya? Nah, kita kita Kalau langsung orang Indonesia ini saya tahu nih pasti ya termasuk saya gitu kan ya. Begitu ini ya. harganya berapa gitu kan? Orang kita naik taksi aja lihat Argo terus ya kan. Biasanya eh, ada di kisaran 700.000 Hmm. sampai 1 jutaan per month itu, Pak. Nah, itu based on apa ya? Maksudnya kok bisa berbeda perbedaan itu? Nah, kayak SAP itu, Pak. SAP itu mahal, Oh, 1,1 juta itu. oh, I see. Jadi kayak tergantung apa yang kita ambil ya. Ya, kalau Rutgers University Oh, HCM itu dia 700 ribuan per month. hmm. Satu month. Nah, once kita ambil ya, semua tersedia di sana atau ada lagi? Ini yang basic, misalnya SAP tadi, yang basic 1 juta, yang advance berapa gitu, atau pokoknya ya segitu ya, apa yang ada di SAP ya kita bisa lihat atau gimana? Tidak, tidak. Contohnya ini saya akan coba Nah, screen coba ya. Ini kelihatan kayaknya, Pak. belum. Ini masih di PPT. Saya coba ganti screen. Ah, Oke, ini saya coba share. Ini lihat belum ya, Pak? ya, udah. Oke, sebentar. Ya, ini SAP namanya SAP Technology Consultant Professional Certificate. Hmm. Enroll saja, Pak. Enroll free itu kok. Nah, kita namanya audit course itu free kok. Nanti kita dikasih waktu Hmm. sampai berapa bulan gitu untuk mengakses semua isi konten itu kita free. Cuma quiz yang nggak bisa kita akses. Oh, ini 7 hari nih, ya. Enroll Ya, to start your 7 days full access loh ya, free, ya kan? ya nanti kalau kita mau mengaudit itu juga free. Ini 7 hari Hmm. ini kalau ini Pak, kalau kita mau menyetujui biaya, kita dikasih 7 hari di depan spare. Nanti 7 hari berikutnya Hmm. langsung kena biaya gitu. Ini Oh, per month. Jadi ini kalau kita yang free trial. Tapi kalau enroll for free itu udah nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, itu namanya audit Itu course. nggak kena yang 7. Oh, oke sih. Nggak kena, nanti tinggal ini Si. aja. Oh, kena juga ini. Nanti enroll free aja. Nanti ini ada berapa ini? Course-nya itu ada, kita lihat di sini itu ada course. Nah, ada pertama SAP Professional Fundamental, itu kira-kira Hmm. course 1 tuh 14 jam. Hmm. Understanding of Enterprise System Environment tuh 11 jam. Kemudian ada SAP Customer Engagement tuh 13 jam. Desain SAP Solution 13 jam. Nah, ini kira-kira kita bisa sprint sebulan nggak nih? Gitu. Hmm. Tapi ini kok kayak lebih ke ini ya, ke apa namanya developer ya, bener gak? Ini Pak, ini kita bisnis prosesnya seperti apa? Jadi kita kayaknya menganalisis gap dari yang current kondisi sama gap SAP itu nanti ketemunya seperti apa gitu. Kalau saya lihat ya, ada kayak gap Hmm. analisisnya. Nanti kita memberikan solusi gitu. Ini masih Jadi betul. tapi bukan berarti misalnya dia ngajarin ini loh modul procurement, Enggak, enggak iya. ya? Enggak, enggak. Enggak. Dia lebih ke bisnis prosesnya. Jadi SAP itu seperti ini loh yang ditawarkan gitu. Engagement. Jadi kan karena kan di sini kan kalau kita lihat ini recommend experience ini, kalau kita experience ini kan kalau kita klik
no prior ya, no prior experience ya. Nah, itu Mm-mm. no prior. Jadi Hmm. nggak ngerti SAP itu nggak masalah karena di sini kita hanya bicara bisnis prosesnya gitu loh. Bahwa ini SAP itu hanya modul yang menawarkan seperti ini, bisa dibuat begini-begini, kebutuhan dari end usernya seperti apa, apakah dari production planning atau hanya material management atau hanya FICO gitu. Ya, 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 benar, Ya, benar, benar. gitu. Oke. Berarti bisa totally free ya kalau kita cuman mau belajar aja, ya kan? Tidak Betul, mengikuti tesnya, gitu kan? betul, betul. Mm-mm. Ini tadi apa? Coursera ya ini ya? Oke. Ya, Coursera ini aja. Oke. Nah, bisa nggak kita coba lihat Coursera ini, misalkan kita mau nyari supply chain tuh, topik-topik supply chain gitu. Di mana nyarinya? Bisa nih, Mak. Ini Coursera ini di sini ya. Kita coba klik di sini. Oh, Supply ini chain ada banyak. ini udah mau disuruh bayar aja ini. Suruh check out ya. Iya, check out. Nanti ketik aja di sini, Pak. Ini agak lambat ya. Jaringannya kalau malam. Ketik aja di sini. Mungkin teman-teman bisa juga ngetik di sini nih. Kalau udah bisa buka. Usahanya online. Itu ada 807 ya. Ini Rutgers University. Spesialisasi. Nanti tadi dari beberapa course. Ini Georgia Institute ini. Terkemuka nih di US. GIP. Supply Chain Principle. Nah, ini kan ada tulisan nih, misalkan mix course 1-3 bulan. Berarti kalau kita langganan yang sebulan, ya udah kita harus habisin gitu kan ya? Betul, Pak. Supaya nggak bayar lagi maksudnya. Kalau dalam 1 bulan nggak habis, ya kita harus bayar lagi gitu kan? Betul. Ini penelitian dari Coursera berdasarkan para pembelajarnya itu kira-kira habis 3-6 bulan lah. Karena kan yang belajar udah ribuan tuh, Pak. Jadi kira-kira mereka di data tuh habisnya kira-kira untuk menyelesaikan satu spesialisasi ini 3-6 bulan. Asik. Kira-kira begitu. Coba dong diklik salah satu. Misalnya kita Ini, lihat. Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, coba. Pengen tahu sih. Nextnya itu apa gitu. Oke, nah. Ini kita lihat berapa harganya ya. Tadi kan SAP 1 jutaan. Kalau ini kita coba klik. Maaf ini lagi muter-muter nih jaringan saya. Oh, nggak apa-apa. Nggak keluar ini. Ya, ini kan ada tulisan 6 months at 3 hours a week. Ya, kalau 3 hari per minggu, selesainya 6 bulan kira-kira gitu kan ya. Kalau kita bisa ngegas, dengan sprint, lebih cepat. Berapa ini? Ini ada berapa kurs ya? Ada tadi supply chain sourcing, ya. Logistik, operation, supply chain planning, sourcing, sama supply chain strategy. Oh, cukup lengkap ya. Kayaknya skor referensinya ini. Dari planning sampai planning, sourcing, ya. Tadi ada logistik, ada operation. Ya, operation ya, Pak. Skor nih. Udah lengkap ini. Makanya saya bilang lengkap ini. Sudah lengkap. Tahu tadi. 730 per month. 730.000. Gak mahal sih ya. Ini kan sudah termasuk ini kan boleh nanti ada tesnya kan.
Terus ada sertifikat kan? Ini sertifikat when you complete, ya kan? Betul. Makanya go as fast as you can. The faster you go, the more you save. Dia bilang gitu kan, Pak. Ya benar. Kalau 5 modul tadi selesai dalam 1 bulan, ya cuma bayar segini. Betul, ya kan? hemat. Betul. Ya, cuman dia perkirakan 3 sampai 6 bulan, ya kan? Iya sih, affordable lah ini ya. Maksudnya dengan kalau lihat isinya ya. Iya. Dan ini dari university apa tadi? Rutgers, Pak. Rutgers University. Kalau di Coursera tuh Rutgers banyak kan. Kalau kita di Index baru yang MIT punya. Oke, menarik sih ini. Menarik. Ayo, ada yang bertanya? Silakan. Izin Pak Aceh. Ya. Siapa? Ada yang udah pakai kaos sama saya. Sama. Sabar Bang. Malam. Malam Pak Freddy, luar biasa. Sorry ya baru gabung. Siap, Tadi Pak. angkanya bener kata Pak Aceh, itu lebih murah, 700.000. Anggap 800.000 dikali 6 bulan. Lambat-lambatnya 6 bulan aja. Iya. 800 kali 6 bulan, berarti 4.800.000. Ya kan? Kalau kita sertifikat ISCEA Apix itu udah di atas belasan. Iya, udah 20-an juta, 30-an juta. 20-an. Iya, gitu. Benar. Nah, jadi kita bisa sesuaikan dengan waktu kita sendiri ya, gitu kan. Jadi ini salah satu alternatif yang cukup baik gitu ya, yang sangat baik untuk kita bisa belajar dan plus dapat sertifikat gitu. Dan murah, luar biasa. Ini nih orang di sini berapa nih yang datang di sini? 50-an orang ya. Wah ini luar biasa. Dapat ilmu. Besok pintar semua ini. Alhamdulillah. Kan tadi sesuai ini Pak. Iya. Hashtagnya ya. Benar. Kan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Betul. Dan ini selalu yang dari luar ya Pak Freddy ya. Nggak ada yang dari universitas kita sendiri ya. Misalkan ITS atau apa gitu. Oh tadi Nggak Pak. ada ya. Ada yang dari ITS tadi yang saya share tuh ada ide Indonesia X Pak. Makanya Indonesia X. Makanya masuk jangan telat. Indonesia X tadi. Iya. Itu biayanya berapa itu Pak Freddy? Kalau Indonesia X dulu 250.000-an ya dulu. Dapat tanda tangan Profesor Nyoman tuh. Langsung Profesor Nyoman. Wow. Ya, terus ada tanda tangannya. Bedanya apa dengan ISCEA nanti ya? Mungkin dia di situ kapasitasnya Profesor Institut Teknologi 10 November, Pak. Iya, karena dia mewakili ITS kalau di situ. Dia mewakili ITS, bukan kalau dari ISCEA. Kalau ISCEA kan bukan beliau yang tanda tangan, ya kan? Iya. Beda lagi kalau ISCEA. Langsung. Cuman dia adalah perwakilan di Indonesia ya untuk ISCEA Indonesia. Gitu. Oke. Ya, tapi Pak Tama yang tadi Indonesia X itu sekarang sudah nggak bisa diakses. Betul, nggak bisa diakses. Sekarang adanya Indonesia XXX. Nah loh, itu sertifikatnya gimana tuh? Sertifikatnya itu dia tuh, Pak, kalau bisa diakses. Pokoknya harus praktek dulu kalau yang gitu, ya kan? Iya. Enggak, dugaan saya sih kan karena enggak, ini benar, ini bukan bercanda, memang sudah nggak ada, nggak bisa diakses. Tadi kita coba akses, nggak bisa. Coba udah. Sayang banget padahal itu bagus sih menurut saya. Nah, tinggal sekarang satu-satunya yang ada university dengan lokal adalah yang BINUS, ya kan? Yang namanya GitNusa. Apa tadi namanya? Great Nusa. Great Nusa, iya. Saya malah nggak nyatet. Great Nusa. Nah, itu sama itu. Nah, jadi maksudnya gini, ketika misalnya kita masih ada kendala dengan bahasa, ya kan? Nah, kita masih ada pilihan yang lokal gitu loh. Nah, yes. Kalau Great Nusa tadi berapa Pak Freddy? Sorry Pak Freddy. Kalau Nusa itu sama di angka 250.000-an.
Lulus itu Oke. Dan selengkap yang tadi nggak sih Rutgers itu tadi nggak sampai skor tadi 5? enggak, Oh Pak. enggak ya. Enggak, Ya. enggak Ya, ada. ya. Nah, itu monthly ya, 250.000 itu monthly atau sekali kurs aja? Sekali course basis, sekali Course course. basis. Oh, basic ya. Ya, course basis. Oh, oke. Tadi luar biasa tuh Rutgers tuh termasuk salah satu alternatif yang bisa kita jadikan apa ya, solusi kalau pengen punya sertifikat tapi bisa bunyi juga sertifikatnya. Iya. Gitu. Ya. Terus Atau ini tadi yang menarik juga yang ISO ya. Mungkin kalau teman-teman yang di kantornya lagi ada sertifikasi ISO atau audit atau apa, pengen mendalami, bisa ke BSN tadi ya. e-learning, Pak. Badan. Badan. Langsung kita ke induknya tuh yang buat standarisasi tuh, Badan Standar Nasional. Nggak usah ke yang aneh-aneh. Free lagi, Pak. Iya, 100% free. Wah, ini luar biasa sih. 100% free. Oh, luar biasa ya. Jadi gitu. Ayo. Tapi kualitasnya gimana dengan free itu? Apakah memang benar-benar apa namanya terjamin kah lulusannya gitu atau bagaimana, Freddy? Ya gini Pak, memang kalau di BSN itu kan multiple choice-nya tuh agak banyak ya, 50 soal ya Pak, 1 jam. Jadi memang kita boleh open book gitu lah. Iya. Kita boleh open book. Jadi, paling enggak dengan pertanyaan yang diulang-ulang itu kan kita jadi ngerti gitu loh. Ya. Kalau tadi gagal, betul. kita ngulang lagi, paling enggak kita jadi ingat gitu lah. Kita ingat ketika konsep ISO, PDCA segala macam itu kita bisa ingat lah. Klausul-klausul ISO itu sedikit-sedikit ya nyangkut lah. Ya betul. Ya, karena diulang-ulang kan. Betul. Tapi kayak PDCA, ISO, ya nggak cuma itu sih. Semuanya pun juga harus kita jalani ya, harus kita implementasikan ya. Betul. Jadi nggak cuma sekedar ngejar sertifikat, selesai sertifikat dapat, dah hanya jadi pajangan aja gitu. tapi nggak dicoba untuk kita best practice di dunia kerja dipakai. Jadi ya ntar lupa juga ujung-ujungnya gitu ya. Iya. Betul Pak, memang ada kebutuhan itu baru mungkin. Tapi ini untuk paling enggak untuk membuka lah, belajar tahap awal yang mau belajar sehingga bisa menambah khasanah keilmuan akan memasuki dunia kerja atau yang sudah bekerja gitu. Betul. Tahap awal. Nah ini kalau di IDX kan ada ISCA tadi Pak ya. Yes. Itu yang baru tuh CSSCP itu. Iya, sustainable itu baru itu. Sustainable. Iya. Kalau di sini kan Pak Fred pengen coba diklik dong, pengen lihat ini harganya berapa. 1432 Pak. Oh lumayan. Iya. Lumayan. 20-an juta kan, makanya saya bilang. 20 juta. Iya, ada harga, ada nama, ada harga lah. Iya. Harga dan rupa ya. Iya, benar. Tapi harga ini kan harga untuk ini ya, sebenarnya harga untuk yang di luar ya. Kalau yang di Indonesia itu dia lebih murah, Pak Ajib. Enggak sih. Ya, Pak? Harusnya enggak ya. Sama sih. Masa sih? Iya. Kalau saya ini nih pengalaman pribadi aja ya, pribadi. CSCM saya jauh lebih murah daripada yang CSCM yang untuk yang di luar. Nggak tahu ya, apa karena Profesor Nyoman kasih saya diskon atau apa, nggak ngerti juga. Oh ya? Iya. Karena emang waktu itu saya dapat undangan khusus dari Profesor Nyoman untuk apa namanya? Oh ya beda. Itu. Orang dalam ya beda. Beda lah. Kalau kita gitu ya. Kalau kita salah ngomong dong saya. Kalau kita kan rakyat jelata. Kayak jelata nih beda. Beda. Bayar 20 juta ya kan. Ya saya left room ya, terima kasih. Gimana? Pak Tama nih jadi pertanyaannya buat Pak Tama. Gimana caranya bisa jadi undangan itu? Gimana caranya? Nggak ngerti. Mungkin karena waktu itu pernah ketemu sama Profesor Nyoman di IPB waktu itu.
ITB. Sama-sama lagi ngajar. Iya, saya pas waktu itu ngajar di basic procurement aja gitu, untuk anak-anak teknik industri pertanian di situ. Terus beliau juga ngajar tapi lebih advance gitu. Jadi apa namanya, pas ketemu beliau, ngobrol, kok nyambung, dan beliau benar-benar luar biasa humble dan low profile banget. Ya enak lah diajak ngobrol, itu dia nggak apa namanya ya, nggak pelit ilmu lah, nggak pelit ilmu. Dan ya jarang lah orang kayak begitu ya. Terus kemudian terus sampai connect ke LinkedIn, sampai ngobrol-ngobrol di itu, sampai dapat ya beberapa kali apa namanya undangan khusus gitu. Gitu sih gitu. Dan ya itulah jaringan ya, network ya gitu. Dan Jatayu ini networknya ini luar biasa loh. Ada Pak Perkasa, ada Pak Freddy, ada Kak Kevi, ada Pak Aceh, Pak Yudi. Oh banyak lah, nggak usah sebutin satu-satu. Luar biasa. Siapa tahu jadi rezeki kita. Gitu. Iya. Ada undangan ikut kursus apa gitu kan, bisa 50%. Nah, ya kan? Benar. Siapa tahu Pak Freddy punya itu akademi juga kan. Sama ASCI. Ini sudah ada ASCI Pak, ini tinggal ditajamkan ya ASCI-nya. Iya. Mantap. Iya, memang tujuan akhir kita ke situ sih. Ini ya cikal bakalnya lah. Makanya kita thank you banget, banyak disupport. Ditajamkan ini tinggal. Iya, mudah-mudahan segera tercapai. Iya. Dan saya yakin sih member-member Jatayu ini orang expert semua sih. Dan ya bisa saling melengkapi, menguatkan. Luar biasa. Yuk teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Freddy, iseng dong, BNSP sekarang kalau supply chain berapa ya? BNSP itu kalau di LPKN tuh 6,5 juta Pak. 6,5 juta ya. 6,5 juta. Tapi dia kalau nggak salah dia juga ada pre-nya ya, pre-course-nya juga ya. Ya, dia ada sesi pre-nya, betul, sesi Sesi pre-nya juga hampir harganya sama ya, kalau nggak salah. Nah, itu sudah termasuk Pak. Itu sudah termasuk. Oh, oke. Karena saya sering dapat itu Pak Freddy, sering dapat dari email juga gitu. Jadi kurs ini adalah langkah untuk bisa lanjut ke BNSP LPKN gitu. Dan harganya juga setengahnya dari BNSP, 3-4 jutaan, dan dapat nginep hotel atau di mana gitu. Saya nggak tahu. Jadi masalahnya sekarang kayak begitu atau gimana? Iya, kalau di LPKN itu 6,5 sih Pak. Ya, sudah termasuk training dan sertifikasi. Tapi kita nggak tahu LSP-nya apa gitu, kita nggak tahu kan, masing-masing LSP kan dia punya namanya UK ya, unit kompetensi yang bisa berbeda-beda kan ya. Misalnya UK-nya diambil dari pengadaannya yang apa, yang lain misalnya dari logistik yang mana gitu kan. Kita kan punya namanya SKKN itu banyak tuh, kalau di Kemenaker itu SKKN ini bisa banyak, itu kita bisa ambil salah satunya menjadi kompetensi, dan itu masing-masing LSP itu punya ramuan tersendiri lah. Iya. Pak Yudi. Yang lain, Pak Yudi nggak ada suaranya Pak. Aku mau panggil dia. Kan harusnya dia yang jadi moderator malam ini. Iya, curang loh. Benar-benar loh. Udah gitu off cam lagi. Waduh, benar-benar. Pak Haji sama Pak Tama aja dulu. Iya. Makanya gue panggil. Baju. Iya, betul. Karena dia nggak punya baju. Tunjukkan sayapmu, Pak. Ayo, Pak. Nah, ayo. Yang nanya yuk. Mumpung ada Pak Freddy nih. Iya, apa sudah clear semua ini? Iya, nggak apa-apa loh. Yang menarik tuh yang diklat kerja tuh Pak. Jadi dia lengkap. Diklat ketik aja misalnya di laptop. Diklat kerja, betul. Diklat kerja ini juga bahasa Indonesia kan? Indonesia. Dari PKTI PII lulusan.
persatuan Oke. bisa itu. Jadi Oke. Waduh, ini ada chat di luar tema podcast. Nanti podcast selanjutnya aja. Nggak, karena Pak Sagar ini nggak bisa dengar suara kita. Ya, Oh, ininya rusak. gitu. Iya. Oke. Ntar ya gue jawab ya. Sorry Pak Sagar. Udah sayang banget. Off topic. Pak Freddy, kalau yang tadi diklat kerja itu offline kah atau online kah? online, Pak. Sama. Online juga ya? Ya, online juga. Oke. Dan kursinya memakan waktu berapa jam pertemuan kah atau gimana? Itu Sistemnya? singkat sih, Pak. Dia cuma kita dikasih video, kita dikasih materi, kita suruh belajar, kemudian ada ujiannya nanti. Oh, oke. Dengan passing Iya. grade-nya 70 passing grade. Dan bebas ya, kita mau ngulang-ulang videonya, nanti kita kalau siap mau tes, tinggal klik link tesnya, kita isi gitu ya. Betul. 1 jam waktu tesnya, nanti kita masih ada waktu, kita bisa ulang lagi kalau belum sampai grade-nya. Ini ada yang tanya nih, ngapain? Ya, pertanyaan dari Pak Julian. Pak Julian, yuk. Ya, halo Pak. Sorry off cam Pak. Kebetulan sinyalnya kurang baik Pak. It's okay. Ya, gimana? Gimana pertanyaannya? Ya Pak, sebenarnya saya izin memperkenalkan diri ya. Saya Julian Surya. Untuk background kerja saya sebagai supplier quality engineering. Nah, saya mulai tertarik masuk ke dunia supply chain nih. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak, termasuk untuk supply chain management ini. Salah satunya, apakah supply chain management ini sudah termasuk kegiatan ekspor impor dan custom kah Pak? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya. Ini maksudnya, maksudnya gimana nih? Maksudnya di dalam course yang kita bahas ini sudah ada, harusnya ada ya Pak Freddy ya. Jadi kalau custom dan ekspor impor ini ya. Ya, tadi kan ada satu platform tuh dari Udemy yang saya ngambilnya ekspor impor tuh. Nah, tadi kan sudah saya show juga. Incoterm ya malah ya. Betul. Lebih spesifik lagi. Betul. Jadi kita juga bisa mengambil di Udemy itu banyak kalau tentang ekspor impor, misalnya tentang global logistik internasional, sama itu tadi ITC SME Academy yang free tadi itu juga banyak ekspor impor. Internasional logistik dan free itu tadi. Nah, mungkin pertanyaan lanjutannya adalah kalau ekspor impor ini custom kan banyak aturan-aturannya tuh, ya. Yep. Itu membahas aturan itu atau membahas prinsip-prinsip apa konsep-konsepnya atau dua-duanya ada? Kalau aturan ini kan sifatnya logistik ya Pak, lokal. Jadi yang dibahas itu prinsip-prinsipnya Pak. Oke. Jadi lebih ke konsep ya? Ya, logistik internasionalnya seperti apa gitu. Oke. Kayak tadi lah Incoterm gitu kan? Incoterm, terus kemudian ada jenis angkutan, general cargo, ada frozen, barang-barang berbahaya kalau di laut diatur di Maritime IMO, Maritime Organization, nah seperti itu. Kalau di udara diatur oleh IATA, nah seperti itu. Pak Julian, terjawab nggak? Iya Pak, sangat terjawab, itu maksudnya Pak. Sangat terjawab. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ya, jadi silakan ke ITC tadi ya, ada di Udemy ada. Udemy. Kalau di ITC yang Small Medium Enterprise Trade Academy itu malah 100% free. Ya. Nah, jadi mungkin bisa ke sana dulu tuh. Nanti kita share slide-nya ya, Aji, lupa Aji. Ya. Nanti kita share di grup ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, Pak Julian. Pak Dama, beli Dama, silakan. Siap, malam Pak. Selamat Pak malam. Aji. Sorry off cam ya, lagi tamu. Terima kasih Pak Freddy, informasinya sangat berharga sekali. Cuma yang menjadi
kepikiran saya itu sebenarnya untuk yang kurs-kurs seperti ini itu pengakuannya gimana ya ke dunia kerja ketika kita sudah menyelesaikan kurs. Ya kalau yang tadi yang sampai puluhan juta tadi apa yang jadi itu sih sangat sangat diakui ya. Nah tapi kalau yang kayak Udemy kayak yang tadi yang kurs-kurs itu yang parsial tadi per modul gitu, apakah itu akan juga dapat pengakuan ketika kita memperlihatkan hasil kurs ini ke user atau kemana gitu. Ada pengalaman nggak Pak Freddy kira-kira? Ya Pak. Iya. Sebenarnya kan hakikat kurs ini kan kita menambah pengetahuan ya Pak. Kita menambah pengetahuan, kita meningkatkan skill. Nah itu kan intinya kan seperti itu ya. Nanti kalau kita sudah selesai, yang penting kan bagaimana outcome-nya itu nanti sertifikat kita itu kan berbunyi ya. Ketika ditanya itu kita bisa apa enggak, itu kan intinya seperti itu. Kita punya outcome enggak dari kurs ini sebenarnya kan. Kalau kita nggak punya outcome kan, ya nggak akan direken itu sertifikat sebenarnya. Sertifikat yang mahal pun juga nggak akan direken kalau nggak punya outcome sebenarnya kan begitu. Betul. Menurut saya sih seperti itu ya. Ada makanya malam ini kita judulnya itu menimba ilmu berbonus sertifikat. Jadi bukan sertifikatnya dulu, ilmunya dulu. Ilmunya dulu, terus sertifikat kita tunjukin ke misalnya pemberi kerja atau calon pemberi kerja kita, ya kan? Dia pasti akan, orang ini punya sertifikat ini nih. Tapi kan namanya user yang cerdas kan, dia pasti ngetes kan? Begitu kita dites, itulah ujian sebenarnya. Betul. Ya kan? Oh iya benar. Pak Freddy orang Surabaya ya, Jawa Timur? Saya Lampung Pak. Iya. Oh, bahasa reken itu bahasa Jawa Timur. Direken itu. Jadi ada chat benar-benar. Takutnya ada yang nggak paham, nggak direken itu nggak dipeduliin, nggak dilihat, nggak dicuekin, gitu ya. Ya wis. Pak, Jawa swasta. Ini ada cerita. Saya beberapa hari yang lalu itu saya lagi cari procurement, lebih ke vendor management. Ternyata ada orang S1, ya dia fresh S2, tapi dia pengalaman 3 tahun, ngambil sertifikat dan sudah jadi gelar non akademik di belakang yang khusus terkait procurement. Nah ini menarik nih, gitu kan? Tetapi nggak bunyi Pak, gitu. Tapi nggak bunyi. Nah itu. Dan itu interview saya sama dia itu cuma 10 menit udah selesai. Karena nggak bunyi. Iya. Apes dia. Apes ketemu user. Iya, apes ketemu usernya. Iya, ketemu masternya ya. Ya habis lah. Iyalah. Coba kalau ketemu seperti saya. Lolos ya Pak Yudi. Lolos malahan. Ya kan? Ketemu masternya ya habis. Makanya saya bilang ketemu orang yang salah gitu Pak. Iya, apes dia. Apes, cuma apes. Itu mah faktor apes lah kalau itu apes itu. Ya maksudnya sayang banget gitu loh, dia udah belajar gitu kan, tetapi apa yang dia pelajari, dan dia juga S1 pengalaman 3-4 tahun kalau nggak salah, dan dia fresh jadi S2. Ya ternyata sertifikatnya nggak bunyi, itu sayang banget gitu loh. Jadi yang dibilang Pak Mada itu Pak Aceh ya itu. Yang penting adalah menimba ilmunya dulu gitu. Iya, betul. Menimba ilmunya, benar-benar benar rekam ke memori kita, implementasikan, sertifikat bonus. Sertifikatnya mau apa lah, berarti kalau misalkan itu bunyi, wah mantap. Saya setuju. Gitu. Itu sih, ini pengalaman aja, bukan arah apa-apa ya. Oke. Kita lanjut ke Ici Mariani. Mbak Ici, silakan pertanyaannya. Halo, masih ada nggak? Ini Mbak apa Mas? Takut salah manggil. Soalnya di grup banyak yang Pak, tahu saya Ibu gitu kan. Ada Bu, tahu aja saya Pak. Oh, masih ada nih Mbak Ici.
Mbak Ici apa Mas Ici nih? Wah, ya udah. Kalau dipanggil nggak nyaut, kita next question ya. Oke. Nextnya siapa nih? Nggak ada. Pak Awi. Ada. Oh, ada ya. Waduh. Pak Muammar ya, Pak Muammar. Oh. Pak Muammar. Halo, iya Pak, malam Pak. Nah, ya Sip. Keren. silakan pertanyaannya. Silakan Tadi Pak. mohon izin Pak, saya kan baru Google ya Pak ya, yang terkait BSN training itu yang muncul banyak nih Pak. Makan Ya. tempe lagi nih. Halo. Ya. Silakan Pak Muammar. Halo. Iya, silakan. Kita Iya ini Pak mendengar. untuk yang akses training BSN itu kan ketika saya ketik di Google ya, yang nongol banyak nih dia webnya. Itu webnya yang bener yang mana ya Pak ya? Oh, silakan ini Pak nih. E-learning. Terima kasih Pak. Ya, thank you. Oh, asik ada di situ. e-learning.bsn.go.id. Iya. Silakan. Iya, dicoba ya. Jangan-jangan kalau ketik BSN keluarnya itu. Iya. BSN, betul. Keluarnya ini BSN Medika. Coba aja. BSN. e-learning.bsn.go.id Pak. Iya. Sudah bisa Pak? Pak Muammar, udah bisa? Udah coba? E-learning Pak. Ya. e-learning.bsn.go.id. Ketiknya dengan BSN kalau emang mau ke spesifik langsung bagian standarisasi nasional gitu. e-learning.bsn.go.id. Oh, punya ini ya berarti ya. Ini punya pemerintah ini ya. Pemerintah Pak. E-learning, standarisasi dan penilaian kesesuaian. Udah, Pak. Oh iya. Nah, iya ini. Sudah ya. Bisa kok. Sudah, Bisa. Siap. Bisa. Nah. Selamat belajar Pak Muammar. Siap, baik. Terima kasih Pak ilmu materinya. Belajar. Iya. Kita tularkan semangat belajarnya. Oke, nah tadi kembali ke pertanyaan Mbak Ici ya. Mungkin karena nggak bisa open mic, nggak apa-apa kita wakilkan ya. Ini pertanyaannya mungkin bisa sharing Pak mengenai SCM untuk basicnya terlebih dahulu. Atau bisa juga kursus online-nya untuk lebih tahu lebih dahulu. Oke, jadi yang basic-basic gimana nih Pak Freddy? Kalau mungkin ya untuk beginner kali ya, bukan hanya untuk beginner ya, mungkin untuk fresh graduate atau yang masih ya yang basic, nyari yang basic-basic lah. Gimana Pak Freddy rekomennya? Kalau yang basic-basic itu kita mungkin bisa ikut platform ini ya Pak. Diklat Kerja, karena di sini banyak kan pesertanya mahasiswa. Semester 5, semester 6 itu ikut di sini nih banyak kan. Diklat Kerja ya. Ya, di kerja.com ini banyak kan diikut oleh mahasiswa nih Pak. Jadi mereka yang baru mengenal SCM ataupun yang sudah bekerja, tapi 70% itu diisi oleh mahasiswa. Karena kalau mahasiswa kan harganya murah, dia 50.000 saja. Kalau umum 150.000. Oh, dia loh ada beda harga antara beda ini? Pak, beda. Oh. Mahasiswa 50.000 Pak, makanya pesertanya banyak mahasiswa itu. Oh. Waduh, kalau mahasiswa 20 tahun yang lalu gimana? Udah expired kan? KTM-nya expired Pak. Iya, aduh, nggak bisa dapat diskon dong ya saya ya. Yang penting hafal nomor induk mahasiswanya aja Pak Aceh. Masih, hafal sih enggak, tapi kan bisa dikorek-korek. Masih valid nggak tuh KTM-nya gitu kan? Ya, Mbak Ici terjawab ya. Jadi kalau untuk yang basic-basic, rekomendasi Pak Freddy bisa ke Diklat Kerja, www.diklatkerja.com. Ya, nah kalau masih mahasiswa, mahasiswi malah bisa dapat harga lebih murah. 50.000 ya. Tarif ekonomis. Oke, nextnya Pak Fendi.
Pak Fendi. Ya, silakan Pak Fendi. Selamat malam Pak. Sorry. Oh iya Pak Fendi. Ya, gimana Pak? Malam Pak. Selamat malam. Saya tadi tertarik dengan tadi yang ITC ya. Iya Pak. ITC itu sama nggak ya? Saya dulu pernah ikut ya, tapi udah agak lama ya. Oh iya. Mungkin seperti 10 tahun lalu gitu saya ikutnya. Ada PSCM gitu, purchasing and supply chain. Betul. Itu sama nggak Pak? Betul. Jadi bedanya ini Pak. Kalau yang ITC yang free ini, dia tuh sifatnya kursnya itu hanya yang introduction seperti itu ya Pak ya. Makanya dikhususkan untuk SME dan Academy, Small Medium Enterprise. Gitu. Kalau yang Pak Fendi bilang tadi memang itu levelnya adalah lebih advance. Makanya sertifikatnya kan International Certificate atau International Advanced Certificate gitu kan Pak. Nah, tapi secara organisasi sama dia Pak. ITC yang Pak Fendi maksud seperti yang di Prasmul itu. Cuma memang secara level kursnya itu yang berbeda. Ya. Oke, dia bedakan ya, segmennya dia bedakan. Betul. Kalau yang Pak Fendi itu kan yang dimaksud nanti outcome-nya itu kayaknya dia diploma, International Diploma Supply Chain Management. Jadi modulnya itu lebih banyak. Kalau ini kan short course saja, short course singkat. Makanya introduction aja. Gitu. Betul Pak Fendi ya? Pak Fendi diploma ya outcome-nya Pak? Saya sih nggak hafal sih, yang pasti sih kursusnya lama dan ujiannya susah Pak. Ya, outcome-nya diploma nanti, internasional diploma aja. Udah kursus lama ujian susah, jarang ada yang tahu. Jadi kadang-kadang saya cantumin di itu juga nggak ada yang tahu gitu. Tapi sudah lulus ya Pak? Jadi bagus sih, itu bagus. Tapi sudah lulus ya Pak? Udah lulus. Cuma itu bagus sih, karena yang ngadain tuh Pak Elliot sendiri ya, Pak Elliot si Mangunsong. Dari Prasmul Eksekutif Prasmulnya, betul Pak. Iya, saya pernah baca itu. Thank you Pak Freddy. Oke, thank you Pak Fen. Oke, next ya, ke Mas Fahad ya. Oke, mikrofonnya lagi kendala. Oke, saya bacain ya. Jika ingin mendalami procurement, platform course apa yang bisa saya akses dengan teknik pembelajaran secara bertahap dari beginner sampai advance? Nah, Pak, ini mengerucut kepada procurement ini. Kalau procurement dari basic sampai advance ini, Pak Freddy rekomennya apa, Pak? Kalau procurement itu, kalau kita mampu memahami ini, Pak, bahasa Inggris ya. Saya merekomendasikan tadi Rutgers University tadi. Rutgers tadi ya. Tadi ada namanya spesialisasi Global Procurement and Sourcing. Itu satu course itu ada terdiri dari 7 course, dari pengenalan sourcing, dari negosiasi, supplier positioning model, market analysis, nanti itu lengkap. Yang di Coursera ya? Coursera Pak. Ya. Itu termasuk yang ada di procurement ya di situ. Kalau di IDX saya belum menemukan ya. IDX. Oke. Ini Kak Bevi malam ini nggak ada ya di sini ya? Kak join ya? Ini kebetulan karena ada yang nanya procurement kan? Kalau iya nih ahlinya ini. Iya, kalau Kak Bevi bisa kasih sedikit wejangan kan. Oh, lupa saya ada Pak Tama di sini. Pak Tama? Iya. Mungkin bisa nambahin. Harusnya saya off cam aja kali ya. Takutnya gini loh. Ini pertanyaan dari Mas Fahad ini. Saya takutnya dia sudah ngambil sertifikasi. Dia ketemu Pak Tama untuk interview, dibilangnya nggak bunyi gitu loh, ya kan? Makanya cobalah direkomendasiin, ya kan, supaya bunyi gitu loh sertifikatnya. Betul. Iya. Gimana? Sertifikat itu kan ada banyak itu ya, banyak level ya. Gitu kan, ada certificate of attendance, certificate of completion, certificate of achievement, certificate of professional, macam-macam lah ya, banyak gitu. Sampai ke
credential certificate itu yang memang bisa dipajang di belakang nama kita sebagai gelar non akademik begitu kan. Nah, kita nggak bicara apa namanya ngambil sertifikatnya deh. Kalau mau ngambil apa dari ilmunya, sebenarnya kalau mau dari basic, sebenarnya banyak banget gitu kan. Banyak banget platform-platform yang mungkin kayak Jatayu, terus kemudian kayak yang lain-lain tetangga sebelah yang lain itu sebenarnya bisa untuk belajar basic gitu. Kalau memang cuman ingin menimba ilmunya saja. Karena kebanyakan seperti itu kan sertifikatnya of attendance atau certificate of completion gitu kan ya. Ya, lebih baik kalau pada saat teman-teman memang ingin mencari credential certificate yang memang nanti bisa dibawa di belakang nama kita, gelar non akademik, itu sudah yang langsung level yang advance, begitu. Level advance, ya memang kalau memang benar-benar mencari yang kita bisa bisa tempel di nama kita gitu ya. Tapi wajib menurut saya nih, wajib belajar yang basic dulu dari situ. Sebelum nanti kita sudah advance, baru kita kayak gini lah. Kita belajar ke les-les bahasa Inggris yang tetangga-tetangga lah. Ada tetangga guru bahasa Inggris, kita belajar ke sana dulu, gitu, ya kan? Basicnya dulu, gitu. Sampai kita udah pede, kita cari sertifikat TOEFL-nya. Istilahnya seperti itu, gitu. Jadi kalau mau advance, kalau mau cari sertifikat yang tertempel tapi masih basic, menurut saya ada, gitu. Tapi menurut saya nggak usah dikejar. Kejar ilmunya dulu. Saat kita udah mampu, udah siap, baru kita cari yang advance, kita infakkan, gitu kan. Kita infakkan uang kita untuk tempelkan credential sertifikat itu ke nama kita. Itu lebih pantas. Gitu. Jadi kita udah nggak jumping. Jadi kita nggak belajar basicnya, intermediate-nya, atau langsung kita sertifikat yang tinggi, itu jumping banget gitu kan. Karena sekarang jujur aja, enggak loh Pak Aceh ya. Sekarang jadi lebih dimudahkan Pak Aceh. Dulu tuh saya tuh 80%. Tes itu harus minimal 80. Sekarang udah 75, 70. Semakin dimudahkan, apa memang karena itu namanya juga bisnis ya. Kan lah itu bisnis gitu kan, bisnis. Bahkan ada juga yang pelatihan cuma 6 jam, 2 kali pertemuan, langsung dapat gelar kredensial itu, sertifikat. Nah, itu hati-hati. Hati-hati dengan itu. Jadi menurut saya, belajar dimanapun, buka-buka buku, belajar di mana, sampai udah siap, mateng, kita siap untuk ambil sertifikat yang benar-benar bergengsi. Gitu. Yang memang diakui, kita bisa bunyikan sertifikat itu, udah enak. Itu saran saya. Mau providernya apa silakan. Bebas. Setuju. Nah, ini ngomong-ngomong ya, yang ada di sini ya Pak Freddy, ini tidak ada yang sertifikat yang bisa ditempel. Oh, kecuali tadi ya kayak ISCEA tadi ya, ada ya. Berarti tergantung ISCEA. Ada beberapa yang ISCEA itu bisa kan kita tempel nama kita, tempel di nama lah ya. Iya, ISCEA. Cuman ya itu kalau memang di provide oleh ya lembaga yang memang mempunyai ini kan sertifikat kredibel ya, untuk yang kredibel ya. Itu. Oke, tuh Mas Fahad berarti udah ready ya untuk diinterview sama Pak Tama ya. Tuh. Katanya nyari procurement Pak Tama, ya kan? Nah itulah. Langsung interview. Sekarang aja lah. Ngeri itu kalau diinterview sama Pak Tama. Iyalah. Ini perbulan semua nih. Dikoreknya sampai dasar-dasarnya itu. Iya, makanya gue udah bilang tuh orang apes beneran. Ya memang. Tapi memang kelihatannya kebanyakan memang hanya ngejar sertifikat sih. Ya. Itu jeleknya gitu loh. Ya betul. Ya kan ngejar sertifikat, berharapnya bisa ditampilin di LinkedIn dan lain-lain gitu kan. Tapi saat di interview, belas bingung jawabnya. Apalagi yang bertanya expert di bagiannya kan gitu. Betul. Itu betul banget. Ya makanya
Ya makanya ini saya sengaja mengambil judul malam ini tuh menimba ilmu. Sertifikatnya bonus. Nah, tapi ilmunya yang kita cari. Ya karena itu yang membedakan antara bersertifikat sama enggak itu sebenarnya ilmunya. Ya kan? Bahkan orang yang tidak bersertifikat pun bisa punya ilmu. Ya. Nah, salah satunya dengan ini yang ada di sini nih. Ya, platform ini semua ya, kalau memang kita ikuti dan luar biasa loh. Saya tadi misalnya ya ada yang bertanya, procurement belajarnya di mana? Dari basic sampai advance. Ada. Ya kan? Ekspor impor ada. Ya kan? Apalagi tadi yang nanya. Ya kan? Apa yang berbahasa Indonesia ada. Ada. Ya kan? Basic supply chain ada gitulah. Ya, jadi ada semua di sini. Ya, jadi ilmu supply chain itu semuanya ada di sini. Ya. Tinggal bagaimana kita ngelihat apakah kita mau cari yang mahal ya atau dan bisa disesuaikan budget ya kan. Kalau budget kita tidak terlalu besar ya kan, kita bisa ambil tadi yang diklat kerja ya. Nah, apalagi untuk teman-teman mahasiswa ya kan, masih bisa ambil yang diklat kerja. Jadi ya itu ilmu sih nggak ada habisnya gitu kan ya. Justru kita nih yang masih pinter-pinter nih ya kan, jangan sampai semuanya kita mau ya. Nah, justru harus bagi waktu, bagi budget ya untuk ngambil mana yang kita perlukan ya, sehingga suatu hari kalau dipanggil interview Pak Tama ya kan, kepercayaan diri kita tuh tinggi gitu loh ya kan. Nah, kalau sekarang jangan dulu deh ya. Aduh, langsung off cam, langsung nulis. Oh iya Pak Haji. Tapi benar. Ya. Tapi benar sih ya, benar. Maksudnya menimba ilmu itu nomor satu, serakah ilmu itu yang kita cari lah gitu. Itu full our cup itu ya sertifikat bonus itu aja sih. Iya, ini ada saran bagus nih dari Pak Agus, Mas Agus ya. Udah gak usah kursus-kursus katanya. Pak Tama aja. Latihan interview aja sama Pak Tama. Tapi ada note bawahnya juga, Pak. Oh, kenapa itu? Oh iya, tempel terus Jatayu. Iya. Nah, kalau mau tempel terus Jatayu harus beli kaosnya kan, nempel terus di hati. Maklum, kita kan orang marketing. Ya. Pak Haji sama teman-teman yang lain, saya tuh pertama itu kan pernah awal sekali itu pernah ketemuan dengan saya, datang ke rumah. Itu jujur aja, istri aja sampai ngomong, itu ngobrol apa interview katanya. Gitu. Jadi ngobrolnya tuh detail banget memang. Gitu. Jadi maka istri sendiri ngomong pas sudah pulang tuh Pak Tamanya udah pulang gitu kan. Itu tadi ngobrol diskusi santai apa interview katanya. Tapi saking dalamnya itu gitu loh. Iya. Saking tapi, detailnya. Berarti Pak Yudi ini termasuk yang ini, yang apa? Qualified. Ya, kalau nggak qualified kan tadi dia bilang cuma 10 menit. Nggak nyampe 10 menit. Oh, kalau yang di rumah sih sampai 6 jam. Qualified. Berarti qualified. Ya Qualified. Kan? Kalau nggak qualified tadi dia bilang kurang dari 10 menit. Kebawa mimpi yang penting, Pak. Ya mumpung bersama dengan pakarnya gitu kan, dengan Pak Yudi, jadi ya dipretelin ilmunya biar masuk ke memori. Ya. Saya ada apa namanya, teman-teman hati-hati dengan mungkin kalau Pak Aceh berapa jam pertemuan dapat Apix? Sorry Pak Aceh, agak ngorek dikit. Apix. Berapa jam pertemuan? Apix Pak Aceh berapa jam pertemuan? 6 kali 8. Nah, ya cocok. Yes. Ya, antara 40 sampai 50 jam untuk dapat
kredensial sertifikat atau gelar non akademik yang bisa ditempel di belakang nama. Tapi tidak sedikit ya teman-teman platform-platform yang memberikan kredensial sertifikat, saya nggak tahu legalnya atau gimana, yang bisa ditempel di belakang nama hanya dengan jam pertemuan 6 jam. Iya. Harganya murah gitu, di bawah 1 jutaan. Soalnya kan Itu tempel di belakang nama kan suka-suka aja kan sebenarnya. Yes, Iya kan. betul. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti, kalau mau ngejar sertifikat ya silakan, gitu kan. Iya. Silakan dikejar hal-hal kayak itu, banyak gitu loh, banyak gitu. Tapi kalau emang mau ngejar ilmunya, ya juga banyak juga. Ya, tadi Pak Freddy, Pak Aceh kesampaikan, ya banyak gitu juga. Ya silakan, itu pilihan sih. Kita belum foto loh. Wah, tapi peserta udah berkurang banyak ini. Iya. Gak apa-apa. Foto dulu. Pak Tama, foto dulu Pak Tama. Saya pakai handphone Pak. Saya belum, saya tadi handphone. Oh, oke. Iya, saya pakai handphone. Pak Freddy mungkin bisa stop share dulu Pak. Biar kita bisa foto-foto dulu nih pakai kaos Jatayu. Oke, thank you. Yuk lanjut. Iya. Pak Freddy, materinya masih ada? Mau dilanjutin? Udah. Luar biasa. Karena ya kadang-kadang gitu ya, udah dikasih wadah ya kan. Jangan nanti tiba-tiba ada yang tanya di grup aja. Males jawabnya gitu loh, dikasih wadah untuk bisa ikut, bisa bertanya langsung, nggak ikut ya kan, gitu kadang-kadang. Padahal ilmunya susah loh. Saya sendiri jujur aja tahu itu dari kemarin waktu podcast terakhir tuh, ya kan Pak Freddy sempat kita tanya-tanya juga kan, wah ternyata banyak yang begituan ya ternyata gitu loh. Yes. Gitu. Dan bangga ya Jatayu punya teman-teman yang expert kayak Pak Freddy dan teman-teman yang lain tuh luar biasa. Nggak ngira Jatayu isinya itu orang-orang qualified semua, nggak ngira, luar biasa. Thank you, bro. Dan semangat saling berbaginya yang saya salut sih. Yes. Thank you ya, terkhusus untuk Pak Freddy. Thank you untuk Pak Tama, Pak Yudi, Pak Fendi minggu depan ya. Thank you banget Pak. Ya, oke semuanya, kita ketemu lagi minggu malam ya, minggu depan ya. Jangan lupa ya, beli kaos, join Jatayu Get Training ya. Selamat malam teman-teman semua. Thank you. Halo. Thank you. Salam. Thank you. Thank you Pak Fred. Thank you semuanya. Pak Freddy dan teman-teman Pak Budi, Pak Freddy. Pak Budianto, thank you Pak. Terima kasih Pak.